Shalom, happy Sunday, selamat hari Minggu, selamat beribadah online kembali. Pagi ini sangat spesial, kita akan dilayani oleh tim AFJF Praise Jakarta. Gelap sirna di dalam terangnya kemuliaan, surga dinyatakan, belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Dan untuk firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh Pastor Indra Puspa dari AFJF Semarang. Sebuah momen yang tidak digunakan dengan baik hanya akan menjadi sebuah monumen, tetapi sebuah momen yang digunakan dengan baik akan menghasilkan sebuah momentum. Nah, saya nggak tahu bagaimana hari-hari ini saudara hadapi, tapi satu hal yang saya percaya, di tengah-tengah segala situasi yang kita alami, selalu ada tangan Tuhan di situ. Tuhan gak pernah meninggalkan kita dalam setiap situasi, setiap keadaan yang kita alami. Dari semua kita ngelewatin momen yang sama, semua kita menghadapi season yang sama. Tapi mau gak kita mengambil sebuah momen dan menggunakan momen itu dengan baik. Di tengah-tengah COVID-19, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah work from home, di tengah situasi apapun yang kita alami, semua orang akan mengalami peristiwa yang sama. Tetapi gak semua orang menangkap momen yang sama. Untuk kegiatan dalam satu minggu ini, untuk sore nanti akan diadakan kembali iCare Sunday. Untuk waktu dan tempat bisa tanyakan kepada Gembala iCare. Dan untuk kelas iGrow, khususnya kelas CAM, akan dimulai minggu ini. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungin Pendeta Muda Daniel Sriono di nomor di bawah ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mulai ibadah pagi hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di
hidupku. Sebab lebih baik satu hari di pelataramu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab lebih baik satu hari di pelataramu daripada 1000 hari di tempat lain. Dalam hadirat-Mu Tuhan, satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab lebih baik dalam hadirat-Mu. Mari pagi ini saya akan mengajak kita semua untuk membacakan satu kebenaran firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27. Kalau minggu yang lalu Pastor Budi berbicara tentang bagaimana Roh Kudus diberikan Tuhan dalam hidup kita untuk menolong kita, memberikan insight, memberikan pemahaman, memberikan kita direction supaya kita bisa melakukan segala sesuatu dengan baik. Dan minggu ini saya akan bicara salah satu pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita adalah memberikan penghiburan. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 sampai yang ke-27 berkata demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu.
Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan hari lepas hari, minggu lepas minggu buat tuntunanmu, penyertaanmu yang tidak pernah undur sekalipun dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Kau memberikan salah satu dari pribadimu, Roh Kudus yang selalu ada bersama-sama dengan kami, bahkan tinggal di dalam kami. Dan hari ini biarkan Roh Kudus memberikan kami penerangan akan firman Tuhan, dan meneguhkan setiap firman Tuhan yang kami baca, kami dengar, menjadi sebuah iman yang teguh untuk kami menjalani di masa-masa kehidupan kami hari-hari ini. Biarkan firman-Mu bicara buat kami, berikan kami hati seorang murid dan rendah, supaya kami boleh melakukan setiap firman Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, dalam salah satu film berjudul The Other Side of the Mountains, menceritakan kisah salah satu atlet Olimpiade pada tahun 1955, yaitu Jill Kinman. Cerita ini menceritakan bagaimana Jill Kinman adalah seorang atlet yang dipersiapkan untuk mengikuti pertandingan Olimpiade pada tahun 1956. Tetapi beberapa bulan sebelum Olimpiade itu dimulai, Jill Kinman mengalami kecelakaan pesawat terbang sehingga dia lumpuh. Gak bisa bergerak, gak bisa melakukan aktivitas, dan tunangannya Jill Kinman gak bisa menahan untuk memikirkan bagaimana dia akan menikah dengan seorang perempuan yang cacat. Akhirnya tunangan ini memutuskan untuk meninggalkan Jill Kinman. Jill Kinman sangat syok karena persiapan pernikahan mereka tinggal dalam waktu dekat, tetapi beberapa tahun kemudian dia menemukan seorang pria lain yang sangat mencintainya dengan seluruh keberadaannya. Tetapi sekali lagi dalam salah satu penerbangan, kekasihnya yang baru itu pun tewas dalam kecelakaan pesawat. Teman-teman, sebuah kisah yang menyedihkan, yang diceritakan bagaimana Jill Kinman harus mengalami kisah yang sama, tragedi yang sama dalam hidupnya. Dia sendiri harus mengalami kecelakaan pesawat, harus mengalami kelumpuhan dalam hidupnya, ditinggalkan oleh tunangannya, dan ketika dia bertemu dengan seorang pria lain yang betul-betul mencintainya, pria itu pun akhirnya meninggal. Seringkali masalah terjadi dalam hidup kita itu bertubi-tubi. Ketika kita mengalami pergumulan yang sama, tiba-tiba di hari esok pergumulan yang jauh lebih besar itu terjadi dalam kehidupan kita. Bukankah orang Indonesia sering berkata, udah jatuh ketimpa tangga katanya. Seringkali masalah kalau datang dalam hidup kita udah tiba-tiba, dan masalah itu datang kadang-kadang beruntun dalam kehidupan kita. Kita hari-hari ini mengalami sebuah situasi yang tidak menyenangkan buat kita. Kita mengalami sebuah istilah yang namanya physical distancing. Kita nggak boleh ketemu dengan banyak orang. Apalagi dampak dari pandemi 19 ini berdampak dalam kehidupan keluarga kita, di waktu yang bersamaan berdampak dalam pekerjaan kita, di waktu yang bersamaan kita harus kehilangan orang-orang yang kita cintai, kita harus nggak bisa ketemu dengan mereka, kita harus dijauhkan dari komunitas kita, dan seringkali masalah itu datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita, dan seringkali waktunya berdekatan. Dan seringkali kita bertanya sekali lagi, kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi dalam kehidupan kita. Nah, salah satu orang bernama Philip Yancey berkata dalam salah satu bukunya, Where is God when it hurts? Di mana Tuhan ketika kita mengalami penderitaan? Philip Yancey berkata tidak ada pengalaman lain dari manusia yang membutuhkan penjelasan yang mendesak selain dari sebuah pengalaman penderitaan. Sekali lagi Philip Yancey berkata, tidak ada pengalaman lain dari kehidupan manusia yang betul-betul membutuhkan penjelasan yang mendesak selain dari pengalaman ketika manusia itu mengalami penderitaan, mengalami kesedihan dalam hidupnya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya berpikir dan saya merenungkan, ternyata kesedihan, penderitaan, masalah seringkali menjadi bagian universal dalam kehidupan kita. Menjadi bagian universal dan menjadi bagian integral yang gak mungkin bisa dipisahkan dari kehidupan kita sepanjang kita menjalani hari-hari.
Bahkan Ayub berkata, bukankah manusia harus bergumul di muka bumi ini? Dan yang menarik, Matius pasal yang kelima ayat 4 berkata, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Seolah-olah dari bagian ini Tuhan berkata buat kita, buat setiap saudara, buat setiap kita, ketika kita memutuskan untuk menjadi bagian dari keluarga Kristus, menjadi bagian dari pengikut-pengikut Kristus, penderitaan itu seolah-olah menjadi bagian integral yang nggak mungkin bisa terpisahkan dari kehidupan kita. Makanya Tuhan memberikan peringatan khusus buat kita dalam Matius pasal yang kelima. Tuhan berkata penderitaan itu harusnya memberikan sebuah kebahagiaan dalam kehidupan kita. Makanya dia berkata berbahagialah orang yang berduka cita. Kenapa? Karena mereka akan diberikan penghiburan. Kenapa Tuhan, kenapa manusia butuh diberikan penghiburan? Karena manusia itu adalah manusia makhluk yang paling rapuh, yang gampang hancur, gampang terpuruk dalam kehidupan kita. Dan kita hidup dalam sebuah situasi yang gak menentu. Gak ada situasi yang pasti di dunia ini. Saya percaya bahwa kehidupan bersama dengan Tuhan itu gak persis seperti penghitungan matematika. 1 tambah 1 pasti 2. 2 tambah 2 pasti 4. 4 tambah 4 pasti 8. Kehidupan kita di hari-hari ke depan penuh dengan misteri, penuh dengan pergumulan. Oleh sebab itu kita butuh hadir seorang lain dalam kehidupan kita yang namanya penghibur. Nah, tapi kita jangan khawatir, kita nggak perlu takut. Kenapa? Alkitab berkata tadi di bagian yang Yohanes pasal yang ke-15, Yohanes pasal yang ke-14, Yohanes pasal yang ke-16, Tuhan berkata adalah lebih baik kalau aku pergi. Kenapa? Waktu aku pergi, aku akan memberikan seorang penolong yang lain kepada kamu. Dia yang akan menjadi seorang penghibur dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan berkata berbahagialah kita ketika kita mengalami duka cita. Kenapa? Karena waktu kita berduka cita, kita pasti akan diberikan penghiburan. Kita akan dihibur oleh Tuhan. Nah, sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, hanya seorang pribadi yang bisa berhubungan dengan pribadi. Sekali lagi, hanya seorang pribadi yang bisa berhubungan dengan seorang pribadi. Seringkali orang berkata bagaimana kita bisa merasakan hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Apakah Roh Kudus itu sesuatu barang atau Roh Kudus itu sebuah pribadi? Minggu yang lalu Pastor Budi juga sudah memberikan penjelasan yang sedikit banyak buat kita bahwa salah satu dari pribadi Allah yaitu Roh Kudus. Ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Di dalam satu Allah ada 3 pribadi dan salah satu dari pribadi Allah itu adalah Roh Kudus diberikan buat kita. Roh Kudus itu adalah Allah. Nah, apa sih Alkitab berkata bukti-bukti dari Roh Kudus itu adalah Allah? Kisah Rasul pasal 5 ayat 3 sampai 4 itu menceritakan satu kali Ananias Safira itu menjualkan hasil dari ladangnya untuk dia persembahkan buat pekerjaan Tuhan pada waktu itu. Dan waktu dia kembali, dia memberikan tidak semua dari apa yang dia miliki. Tapi sama Ananias dan Safira itu dipotong sebagian dari miliknya. Padahal mereka udah berjanji kepada Tuhan akan memberikan semuanya. Dan waktu ditanya apakah kamu sudah memberikan semuanya, Ananias Safira mendustai dan membohong. Nah, kita berkata demikian dalam kalimat itu, kenapa sehingga engkau mendustai Roh Kudus, bukan manusia yang engkau dustai, tetapi engkau mendustai Allah. Nah, pada waktu itu firman Tuhan berkata kepada Ananias bahwa waktu dia mendustai, dia bukan hanya mendustai manusia, tapi dia sedang mendustai Roh Kudus dan paralel dari ayat itu, dia juga sedang mendustai Allah. Kemudian dalam 2 Korintus pasal 3 dan 4 berkata, biarkan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itu menyertai kamu sekalian. Di ayat ini dikasih nama equal atau sejajar antara Tuhan Yesus Kristus, Allah, dan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kemudian Roma pasal 8 ayat 9 dan 11 berkata demikian. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Ada begitu banyak ayat-ayat yang lain di Alkitab yang menjelaskan dan membuktikan
bahwa Roh Kudus itu bukan hanya sesuatu, tetapi Roh Kudus itu pribadi. Dan Roh Kudus bukan hanya sebuah pribadi, tetapi Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Nah, sifat-sifat Allah sendiri pun sebetulnya ada di dalam diri Roh Kudus. Alkitab berkata dalam Ibrani pasal 9 ayat ke-14 bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi yang kekal. Sifat-sifat yang diberikan dan dikenakan kepada Allah, itu juga dikenakan yang sama kepada Roh Kudus. Kemudian dalam Lukas pasal 1 ayat 35 berkata bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi yang maha kuasa. Mazmur 139 ayat 7 dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah yang maha ada. Kemudian 1 Korintus pasal 2 ayat 10 sampai 11, Roh Kudus dikasih tahu bahwa dia adalah Allah yang maha tahu atau pribadi yang maha tahu. Kemudian dalam Kolose pasal 1 ayat 16 sampai 17, Roh Kudus dikatakan ia adalah pencipta. Semua ayat-ayat ini menjelaskan dan menekankan kepada kita bahwa semua sifat-sifat Allah itu juga ada dalam pribadi Roh Kudus. Nah, Roh Kudus adalah seorang pribadi. Kenapa ini penting buat kita untuk kita tahu bahwa Roh Kudus itu seorang pribadi? Karena hanya seorang pribadi, sekali lagi yang bisa berhubungan dengan seorang pribadi. Hanya seorang pribadi yang bisa berhubungan seorang pribadi. Apa sih ciri-ciri atau bukti bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi? 1 Korintus pasal 2 ayat 10 sampai 11 itu menceritakan bahwa Roh Kudus itu memiliki kecerdasan. Dia memiliki kecerdasan yang sama seperti yang dimiliki oleh pribadi-pribadi yang lain. Kemudian Roh Kudus memiliki perasaan. Efesus pasal 4 ayat 30 ada ayat yang berkata bahwa kamu jangan mendukakan Roh Kudus Allah yang diberikan kepada kamu. Itu artinya Roh Kudus itu memiliki perasaan, bisa didukai, bisa disedihkan, sama seperti kita manusia. Bisa mengalami perasaan sedih, perasaan duka, perasaan kecewa. Kemudian 1 Korintus 12 ayat 11, Kisah Rasul 16 ayat 6 sampai 11, dikasih tahu bahwa Roh Kudus itu memiliki kehendak. Roh Kudus memiliki keputusan. Roh Kudus memiliki kemauan dalam hidupnya. Kemudian dalam Yohanes 16 ayat 13, Roh Kudus itu memimpin orang percaya kepada kebenaran dengan cara Roh Kudus itu mendengar. Roh Kudus itu berbicara dan Roh Kudus itu bisa menunjukkan kepada kita. Oleh sebab itu, hari-hari ini jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Kenapa? Karena Tuhan memberikan seorang penolong, yaitu seorang penghibur buat kita. Dia selalu ada buat kita untuk mendengarkan kita dan memberikan petunjuk dalam jalan-jalan kehidupan kita. Dan Roma pasal 8 ayat 26 berkata bahwa Roh Kudus itu berdoa syafaat untuk kita. Di saat-saat kita lemah, kita nggak tahu bagaimana harus berdoa, Alkitab berkata pada waktu itu Roh Kudus akan berdoa buat kita. Itu semua bukti-bukti yang dituliskan oleh Alkitab. Ada beberapa bukti-bukti yang lain yang Alkitab tuliskan bahwa Roh Kudus itu adalah seorang pribadi yang diberikan untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, Roh Kudus hadir bukan untuk membuat kita tidak memiliki penderitaan, bukan untuk membuat kita nggak memiliki kesedihan, tetapi Roh Kudus ada untuk menghibur kita ketika penderitaan dan kesedihan itu hadir. Sekali lagi, Roh Kudus hadir bukan membuat kita tidak memiliki penderitaan, tetapi menghibur kita ketika penderitaan itu hadir dalam hidup kita. Makanya Tuhan berkata, aku akan memberikan seorang penolong. Sekali lagi kita balik di dalam Matius pasal 5 tadi berkata, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ada begitu banyak orang yang mengajarkan bahwa waktu kita mengikut Yesus ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka kita nggak akan melewati masalah, kita nggak akan melewati pergumulan. Saya berkata itu kurang tepat. Kenapa? Karena Roh Kudus diberikan buat kita, sekali lagi Roh Kudus hadir bukan membuat kita tidak memiliki penderitaan, tetapi justru waktu kita memiliki penderitaan, Roh Kudus yang akan menghibur.
Apa sih gunanya seorang penghibur kalau kehidupan kita nggak memiliki masalah, kehidupan kita nggak memiliki kesedihan, kehidupan kita nggak memiliki pergumulan, maka kita nggak butuh seorang penghibur dalam hidup kita. Tapi justru karena kita punya masalah, kita punya pergumulan, kita punya penderitaan, dan kita ngalami kesedihan, maka penghibur itu diberikan buat kita. Sama halnya dengan ayat yang berkata jangan takut. Itu berarti kemungkinan besar dalam kehidupan kita, kita pasti akan memiliki rasa takut. Nah sekali lagi, waktu Tuhan memberikan Roh Kudus dalam hidup kita, Roh Kudus bukan membuat kehidupan kita nggak memiliki penderitaan. Tetapi Roh Kudus hadir untuk memberikan penghiburan buat kita ketika kita mengalami penderitaan atau penderitaan itu hadir. Minggu lalu Pastor Budi udah kasih tahu bahwa kata Yunani dari Roh Kudus penolong atau penghibur yang walaupun di dalam bahasa Inggris kadang-kadang penerjemahannya sedikit berbeda, itu diambil dari sebuah kata dalam bahasa Yunani parakletos atau paraklete. Nah, parakletos atau paraklete adalah kalau kita perhatikan gambar diagram yang saya buat di PowerPoint saya, Bapak Ibu ngelihat ada gambar lingkaran. Gambar lingkaran di tengah itu ada sebuah kata namanya parakletos. Itu diambil dari Logos Bible. Parakletos diterjemahkan dalam beberapa kata dalam bahasa Inggris. Adalah kata helper, intercessor, advocate, atau converter. Nah, kata yang paling banyak dipakai itu adalah kata penghibur. Kemudian kata yang berikut yang paling banyak dipakai adalah kata seperti seorang pembela atau seorang pengacara. Atau seorang yang berdiri di dalam kehidupan kita, di samping kita, ketika ada pendakwa yang mendakwa kita, maka dia hadir untuk memberikan pembelaan buat kita. Ada beberapa kata yang dipakai dan hari ini salah satu kata yang akan kita bahas, yaitu kata penghibur. Nah, kata parakletos atau kata paraklete, di dalam konsep zaman kuno seperti Pastor Budi sampaikan itu seperti seseorang yang ditugaskan untuk memberikan pertolongan di dalam sebuah sidang pengadilan. Jadi orang itu diberikan buat kita ketika kita masuk dalam ruang persidangan, dia ada buat kita dan tugas dia adalah memberikan pertolongan buat kita. Dan konsep paraklete juga termasuk peranan seperti seorang penghibur. Nah, di dalam peranan paraklete sebagai seorang penghibur, paraklete atau parakletos ini memiliki dua pekerjaan utama sebagai seorang comforter, sebagai seorang penghibur buat kita. Yang pertama, dia itu sumber penghiburan bagi orang yang terluka, bagi orang yang putus asa, dan bagi orang yang berduka cita. Sekali lagi, dia sumber penghiburan bagi orang yang terluka. Jadi ketika kita terluka, dia ada buat kita, dia bersama-sama dengan kita, dan dia memberikan penghiburan buat kita. Dan bagi kita yang mengalami putus asa, kita seolah-olah melihat di depan gak ada pengharapan buat kita, gak ada hari depan yang lebih baik. Kita mengalami putus asa, kita mengalami depresi, dia ada buat kita pada waktu itu untuk memberikan kekuatan buat kita. Dan dia ada memberikan penghiburan ketika kita mengalami duka cita. Kita harus kehilangan pekerjaan kita mungkin harus kehilangan orang yang kita kasihi, kerabat-kerabat kita pergi meninggalkan kita di masa-masa ini. Atau maaf bagi Bapak Ibu yang mungkin keluarganya meninggal, kita nggak bisa mengantar sampai ke pemakaman, ada rasa sedih di tengah-tengah situasi ini. Di tengah duka cita kita, ada Roh Kudus yang Tuhan berikan untuk memberikan penghiburan buat kita. Mungkin beberapa kita berduka cita karena pekerjaan kita mengalami dampak dari masa pandemi ini. Roh Kudus diberikan buat kita untuk memberikan penghiburan buat kita di masa-masa itu. Nah, peranan kedua dari Roh Kudus sebagai seorang penghibur itu diambil dari kata Latin yang berarti dengan kekuatan. Sekali lagi, peranan kedua dari Roh Kudus sebagai penghibur diambil dari bahasa Latin yang artinya dengan kekuatan. Itu artinya Roh Kudus datang kepada kita di saat kita membutuhkan kekuatan untuk menjalani kehidupan kita. Dan bukan hanya itu, dia memperlengkapi kita dengan semangat dan dengan keberanian. Dia memperlengkapi kita dengan semangat dan dia memperlengkapi kita dengan sebuah keberanian. Satu kali saya membaca sebuah artikel yang menceritakan bagaimana satu kali ada seorang yang sedang duduk di rumahnya
Dan tiba-tiba waktu dia duduk ada 2 orang yang berseragam itu datang ke rumahnya. Dia berpikir bahwa orang yang berseragam ini mungkin ingin meminta bantuan, meminta pertolongan atau meminta sumbangan. Tetapi mereka justru datang tidak meminta pertolongan, tidak meminta bantuan, tidak meminta sumbangan, tetapi memberikan sebuah berita bahwa saudaranya perempuan itu meninggal bersama dengan suami saudaranya itu. Jadi mereka mengalami kecelakaan dan di saat yang bersamaan 2 orang ini meninggal dunia. Nah, dia mengalami kesedihan, dia mengalami pergumulan selama beberapa tahun, dan 1 tahun kemudian dia datang ke gereja dengan hati yang sedih, dengan hati yang terluka. Di dalam salah satu ibadah, pada waktu itu gereja mereka sedang menyanyikan sebuah lagu berjudul Veni Sancte Spiritus, yang artinya dalam bahasa Indonesia, Roh Kudus datanglah. Nah, dia berkata sepanjang lagu pujian itu dinyanyikan, ada sebuah kekuatan yang Roh Kudus berikan dalam hidup saya. Dan salah satu bait yang dinyanyikan dalam Veni Sancte Spiritus berkata demikian, Engkaulah penghibur terbaik, pemberi kesegaran dan kesejukan jiwa, dalam tugas berat Engkaulah pemberi kelegaan, dalam kemarahan Engkaulah peneduh, dalam kedukaan Engkaulah penghibur dalam hidupku. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, percayalah di tengah padang gurun ujian kehidupan kita, Roh Kudus Tuhan berikan sebagai oasis penghiburan bagi kehidupan kita. Hari-hari ini mungkin ada Bapak Ibu yang mengalami kehidupan kita persis seperti padang gurun. Kita merasakan bahwa berkat kita hari-hari ini mulai kering. Kita merasakan pekerjaan kita mulai kering. Kita merasakan kondisi rumah tangga kita mulai kering. Kita merasakan bahwa apapun yang kita punya di tangan kita mulai kering. Di tengah padang gurun ujian kehidupan yang kita alami, Roh Kudus adalah oasis penghiburan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan dari bagian ini kita juga belajar bahwa penghiburan yang diberikan Roh Kudus itu penghiburan yang memberikan damai sejahtera. Oleh sebab itu sekali lagi ayat Alkitab berkata, oleh sebab itu jangan kita pernah takut dan jangan pernah kita khawatir, jangan kita lengah. Kenapa? Karena Roh Kudus itu memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Ayat 27 tadi berkata demikian, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami tekanan, ada Roh Kudus yang memberikan damai sejahtera buat kita semua. Mungkin kita tetap mengalami masalah, mungkin kita tetap mengalami pergumulan dalam kehidupan kita, tetapi ada damai di hati kita. Ada ketenangan di hati kita yang membuat kita kuat menjalani hari-hari ini. Roh Kudus memberikan penghiburan yang membawa damai di tengah gelombang kehidupan yang kita alami hari-hari ini. Percayalah Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, Roh Kudus menghibur dengan mengingatkan kita akan janji kebenaran firman Tuhan. Janji yang Tuhan sanggup berikan di mana dunia tidak bisa memberikannya. Penghiburan Roh Kudus memberikan kedamaian di dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi pergumulan hari ini, dan di waktu yang sama Dia memberikan keberanian untuk kita melangkah menyongsong masa depan dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya Roh Kudus memberikan penghiburan yang memberikan kekuatan buat kita. Roh Kudus adalah seorang pribadi. Roh Kudus hadir bukan berarti membuat hidup kita nggak ngalami masalah, tapi Dia memberikan penghiburan ketika kita ngalami masalah. Roh Kudus hadir sebagai penghiburan yang memberikan damai sejahtera buat kita. Tapi di dalam kata Parakletes sekali lagi, Roh Kudus itu adalah penghibur yang memberikan kekuatan waktu kita menjalani kehidupan ini. Roma pasal 8 ayat 18 berkata demikian, salah satu tulisan Paulus. Paulus berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Dia berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Mungkin waktu kita berkata, enak aja orang yang ngomong. Mungkin dia nggak ngalami pergumulan yang sama yang kita hadapi. Tapi perhatikan baik, ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus.
Di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 27, Paulus menceritakan sepanjang dia mengikut Tuhan, ada begitu banyak pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Paulus yang lebih parah daripada yang kita alami hari ini. Tapi Paulus kuat. Paulus berkata demikian, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir, dalam bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak-pihak palsu. Aku tidak tidur, aku lapar, aku dahaga. Kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Paulus menuliskan kayak gitu bukan karena dia nggak ngalami masalah. Justru dia ngalami masalah di sepanjang kehidupan Paulus ketika Paulus mengikut Tuhan. Tetapi Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 sampai 10, ini kunci yang membuat Paulus kuat. Dia berkata apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Roh Kudus hadir untuk memberikan kekuatan buat kita. Penghiburan yang Roh Kudus berikan di tengah pergumulan yang kita hadapi, memberikan kekuatan. Kenapa? Karena membantu kita melihat segala sesuatu yang gak dilihat oleh dunia. Mendapatkan segala sesuatu yang gak bisa diberikan oleh dunia. Nah, kita berkata apa yang gak pernah timbul dalam hati, gak pernah didengar oleh telinga. Itu yang disediakan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Roh Kudus bukan hanya hadir untuk menghilangkan keraguan kita. Tetapi Dia hadir membuat kita percaya. Atau membuat kita beriman kepada semua janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Ravi Zacharias berkata bahwa argumen itu hanya menghilangkan keraguan. Tetapi hanya Roh Kudus yang membuat kita bisa percaya atau teguh kepada kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Only the Holy Spirit can convict of truth. Dia berkata bahwa hanya Roh Kudus yang memberikan peneguhan kepada kebenaran yang kita terima dalam kehidupan kita. Jadi Roh Kudus hadir bukan hanya menghilangkan keraguan, tetapi membangkitkan iman percaya kita kepada semua janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, Roh Kudus mampu membuat kesedihan kita menjadi sebuah kesaksian. Saya percaya waktu kita ngelewati ini, percayalah penghiburan dari Roh Kudus itu mampu membuat kesakitan kita menjadi sebuah kesaksian untuk kita ceritakan besok hari. Bagaimana penyertaan Tuhan, kasih Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Yohanes pasal 15 ayat 26 berkata demikian, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Salah satu peranan penghibur adalah membuat kesakitan kita, kesedihan kita menjadi sebuah kesaksian bagi begitu banyak orang. Saya tutup firman Tuhan hari ini. Saya pengen cerita salah satu film yang beberapa waktu ini di masa-masa karantina ini, di masa-masa work from home, saya nonton berjudul I Still Believe. Di Bapak Ibu yang punya waktu, Bapak Ibu bisa nonton I Still Believe. Salah satu film yang sangat-sangat memberkati kehidupan saya di tengah-tengah situasi ini. Film ini menceritakan, film ini adalah sebuah drama percintaan sebetulnya dirilis di Amerika pada tanggal 13 Maret kemarin tahun 2020. Film ini disutradarai oleh seorang yang bernama Andrew Erwin dan John Erwin. Kisah I Still Believe ini diangkat dari kisah nyata dari seorang musisi yang bernama Jeremy Camp.
Kisah ini menceritakan kisah nyata dari Jeremy Camp, bagaimana dia bergumul dalam kehidupannya dan dibuka bagaimana Jeremy Camp pada waktu itu masih muda, dia masuk ke sekolah musik, dia ketemu dengan seorang wanita yang sangat dia cintai yang bernama Melissa. Mereka membangun hubungan, tapi di tengah perhubungan yang mereka bangun, Melissa didiagnosa dokter mengalami sebuah penyakit kanker stadium 3 dan akhir. Dan dia harus mengalami kemo dan beberapa waktu. Dan singkat cerita, Jeremy Camp akhirnya membuat sebuah lagu. Dan dalam salah satu konsernya Jeremy Camp, dia memanggil Melissa untuk maju ke depan. Dan ada sebuah kata-kata yang menarik. Sebelum dia menyanyi dalam konser itu, dia berkata kepada semua audiens. Dia berkata, aku akan memperkenalkan tunanganku yang bernama Melissa. Dan dia panggil Melissa itu naik. Dan dia berkata demikian, awal tahun kami memiliki berita yang sulit. Berita yang sangat sulit untuk kami bisa melakukan dan menjalani kehidupan ini. Bisakah saudara melakukan sesuatu yang istimewa untuk orang yang spesial dalam hidup saya? Dan bisakah kita berdoa supaya Tuhan menyembuhkan dia? Dan ternyata malam itu ketika mereka berdoa, esok hari, berapa hari kemudian, dokter berkata semua kanker yang dimiliki oleh Melissa hilang. Dan mereka melangsungkan pernikahan. Tapi setelah melangsungkan pernikahan berapa waktu, tiba-tiba Melissa mengalami pendarahan dan dia harus kembali ke rumah sakit dan dokter berkata bahwa kanker itu kembali. Dan dalam waktu sebentar saja di rumah sakit, gak lama kemudian Melissa meninggal. Dan waktu Melissa meninggal, Jeremy Camp putus asa, dia marah, dia membanting gitarnya, dia berpikir bahwa dia gak mungkin lagi menyanyikan lagu-lagu rohani, menaikkan pujian kepada Tuhan. Dia mengalami kecewa yang berat bersama dengan Tuhan. Dan waktu dia sedang membantingkan gitarnya, ternyata Melissa tunangannya memasukkan sebuah surat di dalam gitar itu. Dan saya ingin membacakan kalimat yang ditulis oleh Melissa kepada Jeremy Camp. Jeremy, aku tahu kau akan menemukan surat ini suatu hari. Lihat, akhirnya aku membiarkan engkau membacakan jurnal pribadiku. Dan aku sudah berpikir banyak tentang di mana aku menyadari bahwa aku mencintaimu. Ingat, aku hanya melihat engkau pada waktu itu dan aku terpesona dengan hadiah, talenta yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Dan bagaimana engkau mengenal Tuhan dan menggunakan talentamu. Suatu hari engkau pasti akan menyentuh dunia. Aku merasa hari itu sama dengan yang aku lakukan sekarang. Kau tertidur di bahuku. Dan aku kira salah satu manfaat dari sebuah rasa sakit adalah bahwa aku sulit untuk tertidur. Yang berarti aku memiliki banyak waktu untuk berpikir. Dan aku sudah berpikir banyak tentang cerita untuk memberitahukan kamu. Supaya kamu memberitahukan kepada orang lain di dalam sebuah konser yang kamu lakukan. Ada sebuah cerita kuno yang begitu relevan. Dan itu benar. Dan dalam cerita itu Tuhan memberikan penyembuhan. Mujizat bisa saja terjadi bagi seseorang. Namun bagi orang lain, panggilannya adalah untuk menderita, bahkan mati. Dan aku menyadari bahwa baik disembuhkan, ataupun mereka yang harus menderita dan meninggal, keduanya itu memiliki nilai yang sama. Karena masing-masing dalam cerita yang lebih besar, masing-masing Tuhan buat dalam sebuah cerita yang lebih besar. Masing-masing seperti sebuah kuas yang Tuhan tulis dalam sebuah kanvas Tuhan yang begitu indah. Masing-masing adalah cahaya dari satu bintang dan membentuk sebuah galaksi. Dan aku berpikir bahwa aku adalah salah satu dari orang yang beruntung yang mengalami disembuhkan Tuhan dan aku harus meninggal. Aku punya keajaiban sendiri, itu membuat aku menjadi seorang yang istimewa. Dan aku belajar bahwa penderitaan itu tidak merusak iman, tapi justru penderitaan itu memurnikan iman kita kepada Tuhan. Dan aku aman sekarang ada di tangan Tuhan. Aku berani berjalan menuju sebuah terang perdamaian yang aku gak bisa mengerti. Jadi lakukan satu hal buat aku, Jeremy, demi diriku. Suatu hari, ketika engkau bernyanyi, ambil kembali gitarmu, dan ceritakan apa yang aku alami kepada orang lain. Dan dalam sebuah kata-kata singkat yang ditulis oleh Melissa, Jeremy bangkit dan dia menuliskan sebuah lagu berjudul I Still Believe. Meskipun di masa-masa sulit, dia berkata, aku masih tetap percaya
kepada sebuah janji Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidupku. Dan akhirnya dalam setiap konsernya yang dinyanyikan oleh Jeremy Camp, dia selalu menceritakan semua kisah yang dialami oleh Melissa, istrinya. Tuhan membuat kesakitan, penderitaan yang dialami oleh Melissa menjadi sebuah kesaksian yang sangat memberkati begitu banyak orang. Jadi hari ini apapun pergumulan yang kita hadapi, ada Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini karena Engkau memberikan pribadi-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Yaitu Roh Kudus yang datang memberikan penghiburan buat kami. Roh Kudus hadir bukan membuat kami tidak memiliki masalah, penderitaan, kesedihan. Tapi justru memberikan penghiburan ketika penderitaan dan kesedihan itu hadir. Kau yang memberikan damai-Mu, Kau yang memberikan kekuatan. Bahkan Kau akan mengubah kisah sedih kami menjadi sebuah kisah yang begitu menarik, yang bisa kami ceritakan kepada anak cucu kami, yang kami bisa ceritakan kepada orang lain. Engkau mengubah kesakitan kami, Engkau mengubah kesedihan kami menjadi sebuah kesaksian untuk kami menceritakan bagaimana anugerah-Mu, kasih setia-Mu begitu besar dalam hidup kami. Dan mau berdoa hari-hari ini apapun situasi yang dihadapi oleh jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Meskipun mereka hari-hari ini sedang mengalami kesedihan, mereka mengalami pergumulan, biarkan Kau hadir dalam hidup mereka. Kau kuatkan mereka. Damai sejahtera-Mu ada dalam setiap kehidupan jemaat yang dikasihi Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, biarlah Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat kasih karunia dari Allah, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian. Hari ini setiap hari sampai Maranatha Kristus datang kembali. Amin. Haleluya. Jemaat sekalian, hari ini kita merasakan suasana lain karena pujian penyembahan kita dilayani oleh tim IJF Praise dari Jakarta. Dan juga firman Tuhan yang tadi kita dengar disampaikan oleh Pastor Indra Puspa dari IJF Semarang. Saya percaya semuanya diberkat buat kita semuanya. Saatnya kita akan membawa persembahan kepada Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita akan ambil waktu untuk berdoa. Bapak, terima kasih untuk semua berkat-Mu, pemeliharaanmu, pertolonganmu, perlindunganmu dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami bersama-sama seluruh jemaat akan membawa persembahan kami ya Tuhan, baik persembahan syukur, persepuluhan maupun untuk rumah Tuhan. Kau berkati semuanya ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua persembahan kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah online pada siang hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengalahkan segala musuh-musuhmu dan menjadikan engkau lebih daripada pemenang. Tuhan akan memberkati lumbung-lumbungmu, segala usaha pekerjaanmu, studimu, segalanya akan diberkati sehingga kau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan Allah akan jadikan kau menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu dipenuhi dengan sukacita, dengan kekudusan, dengan iman, pengharapan dan kasih, dan kuasa Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati. Name of Jesus lifted high. Name of Jesus glorified. You are great, be magnified. The name of Jesus, the name of Jesus, name of Jesus lifted high. Name of Jesus glorified. You are great, be magnified. The name of Jesus, the name